Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara berbisnis. Apalagi banyak perspektif yang memprediksi mengenai tantangan ekonomi global. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian, termasuk juga dalam pasar teknologi informasi dan komunikasi. Indosat Ooredoo Hutchison sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital juga telah menyiapkan berbagai strategi dan tentunya layanan di tahun 2023. Untuk itu, kita akan membahas bersama dengan Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bapak Bayu Hanantasena. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat datang di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Terima kasih sudah mengundang kami. Ya, salam sehat tentunya untuk Pak Bayu dan kita semua. Pertama-tama nih, Pak Bayu, kita ingin tahu mengenai sifat pasar telekomunikasi di Indonesia ya di tahun 2022. Khususnya ini yang berkaitan dengan MIDI and Fixed Telecommunication Services. Ini seperti apa nih, Pak Bayu? Baik, jadi mungkin masih seger ya dalam ingatan kita kalau 2-3 tahun terakhir kita mengalami percepatan transformasi digital. Didorong oleh katalisnya namanya COVID-19. Ya. Jadi 2022 tahun yang menarik karena bisnis bounce back, jadi perusahaan lagi bergairah sekali untuk kembali membuka bisnisnya. Tetapi dengan cara-cara yang baru. Ya, mereka semua sudah menyesuaikan dengan tantangan baru, menjawab kebutuhan baru dari pelanggan, baik yang consumer maupun corporate enterprise. Jadi tahun lalu kita melihat bisnis bouncing back, happy, everybody happy. Jalan udah macet lagi, Jakarta sudah as usual. Kemudian juga mungkin di belakang itu, di belakang layar, untuk para pemirsa sekalian, contohnya untuk bisa mengakses sesuatu, itu banyak sekali yang dilakukan oleh telco ya. Jadi 2022 kita sudah melihat yang namanya kantor sekarang orang kerja di mana sih? Orang kerja di mana aja, gitu kan ya. Ada yang work from home, ada yang work from Bali, ada yang work from anywhere, gitu kan ya. Sama juga, home itu di mana sih? Home itu juga di mana aja. Jadi tantangannya adalah bagaimana kapan aja, di mana aja orang bisa mengakses, orang bisa melakukan transaksi, orang bisa melakukan apa aja dengan digital technology. Nah itu di belakang PR-nya untuk telco itu banyak sekali. Ya, arsitektur jaringan mesti kita tingkatkan, kita improve, kapasitas kita tambah. Kebayang nggak Mbak? Jadi waktu pandemi, tadinya orang kerja di kantor, trafficnya kalau jam kerja banyakkan di kantor. Begitu pandemi, traffic pindah ke rumah. Kebayang nggak itu semua traffic pindah, gitu kan ya? Jadi arsitektur jaringan, ya. Perusahaan-perusahaan juga makin concern dengan sustainability, dengan profitability, ya. Dan juga tentunya mereka melihat bagaimana mengembangkan bisnisnya dengan scalability yang lebih bagus. Pada waktu kita bicara sustainability, orang lihat bagaimana kelincahannya, agility-nya. Akhirnya orang mulai melihat, waduh kalau saya punya data center aja, saya taruh di satu data center, saya mau nambah, saya mau pindah segala macam susah. Akhirnya melakukan migrasi, sebagian migrasi ke cloud, ada juga yang memang udah native-nya sudah di cloud, ada juga yang melakukan hybrid supaya lebih fleksibel. Jadi transformasi digital di permukaan nggak kelihatan, yang pasti pelanggan enak ya, mau ngapa-ngapain gampang, semua bisa dilakukan di sini, tapi di belakang perusahaan, telco segala macam itu bukan main yang dirubah. Kira-kira seperti itu sifatnya. Jadi saya kira bottom line ekonomi positif ya tahun kemarin, dan saya kira bisnis mulai berkembang lagi, meskipun tentunya sekali lagi mungkin kalau akhir-akhir ini kita ngelihat banyak yang melakukan pengurangan efisiensi dan lain-lain, itu bagian dari itu sebenarnya, bagian dari bagaimana bisnis tadi berkembang lagi, gitu kan ya. Mereka harus melakukan adjustment untuk bisa berkembang ke depan. Ya, karena transformasi ekonomi, transformasi dunia digital banyak yang berubah ini, gitu. Banyak yang berubah. Jadi seperti di Indosat sendiri. Jadi Indosat sekarang mungkin nama lengkapnya Indosat Ooredoo Hutchison. Ya, 4 Januari 2022 Indosat melakukan merger dengan Hutch, ya kan? Jadi ini udah setahun lebih dikit lah, lebih berapa hari. Jadi tahun lalu kita juga ada tantangan internal nih Mbak,
untuk bisa tadi ya post merger integration, bagaimana menggabungkan infrastruktur, kemudian proses bisnis, dan juga yang paling penting juga bagaimana tadi menyatukan budaya, people kita ya, orang-orang kita untuk bisa menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul. Gitu. Itu tantangannya di Indosat. Itu tantangan. Tapi kita sebelum lebih jauh lagi membahas mengenai tantangan nih Pak Bayu, tertarik juga untuk mengetahui visi dan misi sebetulnya. Visi, misi atau nilai-nilai ya dari Indosat Ooredoo Hutchison itu seperti apa? Yang baru ya. Jadi katanya orang Indosat Reborn ya. Jadi visinya Indosat ingin tentunya menjadi perusahaan telco digital yang paling dipilih di Indonesia. Pengennya nomor 1 lah ya. Kemudian apa sih misinya? Ya, Indosat ingin memberikan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Kita tahu semua tadi ya ceritanya kan kita lagi transformasi digital semua. Yang bertransformasi itu mulai dari tukang bakso, jualannya sudah bisa online, sampai perusahaan-perusahaan yang super besar ya, kelas enterprise. Semuanya bertransformasi. Nah, kontribusi kami adalah untuk bisa memberikan tadi layanan solusi digital yang terbaik, sehingga semua bisnis ya, khususnya ya kalau kita ngomong dari sisi bisnis, itu bisa berjalan dengan lebih baik, lebih efisien, lebih tepat untuk mensasar kebutuhan customer-nya masing-masing. Jadi memberikan solusi untuk layanan digital terbaik begitu ya. Betul. Oke, Pak Bayu, gimana nih pengaruh merger terhadap bisnis ISAT di segmen enterprise dan wholesale khususnya? Jadi setelah merger ada beberapa yang berubah tentunya. Yang pasti skalanya berubah. Ya. Jadi tahun 2022 kemarin skalanya Indosat ya setelah bergabung berubah. Jadi customer base kami menjadi sekitar 100 juta. Ya kan? Kemudian juga ada penggabungan infrastruktur. Ya, perluasan jaringan. Dan juga tentunya perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi punya pemegang saham, punya ekosistem yang juga bergabung sehingga Indosat memiliki skala yang jauh lebih besar, ya, baik skala dari sisi ukurannya maupun juga skopnya, karena kita jadi mampu untuk melakukan yang lebih dari yang kita lakukan sebelumnya. Belum lagi kita juga menggabungkan partner ekosistem, ya. Jadi memang hari-hari ini Indosat lagi atau masih dalam proses berbenah gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang mohon maaf kalau di sana sini masih ada gangguan sedikit, kami mohon maaf, tapi untuk layanan yang lebih baik ke depan. Itu dia tadi tujuannya sesuai dengan visi dan misi untuk layanan yang lebih baik ke depan. Ini menarik sekali Pak Bayu untuk kita bahas nanti, tapi di segmen berikutnya kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, nanti kita akan membahas apa sebetulnya faktor-faktor utama di balik kesuksesan yang diraih di tahun 2022 dari Indosat dan apa saja tantangan yang dihadapi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Didukung oleh Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Indosat sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital juga telah menyiapkan berbagai strategi dan layanan di tahun 2023. Dan masih bersama kami Chief Business Officer Bapak Bayu Hanantasena. Pak Bayu, tadi kita membahas mengenai semacam tantangan begitu ya, dan juga apa saja yang perlu dibenahi. Karena Indosat terus berbenah tadi ya. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa memang sudah menunjukkan hasil yang maksimal ya. Sudah sukses di tahun 2022. Nah, apa saja sih faktor utama di balik kesuksesan yang diraih di tahun 2022? Apa saja tantangan juga nih Pak Bayu yang dihadapi sejauh ini? Baik, jadi mungkin saya coba jawab singkat aja. Kalau ukurannya sukses perusahaan itu apa sih? Pasti ukuran-ukuran keuangan, ujung-ujungnya kan duit ya. Tapi hari ini karena Indosat belum rilis full year reportnya, saya belum bisa sampaikan secara spesifik numbersnya bagaimana. Tapi yang jelas kita sangat bersyukur tahun lalu kita bisa menutup tahun dengan pertumbuhan yang baik, ya, pertumbuhannya baik, dan juga
tentunya Indosat bisa membuktikan, paling tidak sampai saat ini ya, dan mudah-mudahan bisa membuktikan terus. Karena mungkin kalau kita lihat, sebagian besar merger itu fail, gagal. Lebih dari 90% in-country merger itu gagal. Ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan dengan baik, tentunya dengan komitmen semua pihak, mulai dari shareholder sampai dengan karyawannya. Nah, untuk kesuksesan tadi, tentunya selain kerja keras, ya, dan juga ini kalau bahasa, saya ingat bahasa ininya, semuanya tidak lepas dari kita mungkin dapat blessing ya. Kita bersyukur sama Tuhan diberikan kemudahan, diberikan rahmat untuk bisa berjalan dengan baik. Tapi tentunya kalau kita lihat, kita analisa, memang ada faktor internal dan eksternal yang mendukung. Yang eksternal tadi sudah saya sampaikan, bisnis itu bouncing gitu kan ya. Transformasi digital itu memberikan peluang yang luar biasa untuk berkembang, bertumbuh. Untuk siapa aja, selama dia siap. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan, bisa menangkap peluang pertumbuhan itu, ya, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Indosat bisa memberikan ya layanan yang terbaik untuk customersnya, baik itu yang consumer maupun enterprise. Jadi fokus kami adalah memberikan yang terbaik, sesuai dengan misi yang tadi di awal kami sampaikan bahwa Indosat ingin menghubungkan, ya, memberikan layanan kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan Indonesia. Indonesia akan masuk menjadi negara besar. Tahun lalu kita sudah jadi presidensi di G20. Itu artinya sudah diakui. Mungkin berapa tahun ke depan Indonesia akan jadi mungkin mulai top 10, kemudian bisa jadi top 5 ya ekonomi di dunia. Artinya peluang untuk Indonesia luar biasa besar. Itu kenapa kalau kita lihat akhir-akhir ini investasi dari luar juga makin kencang, dan juga tentunya peluangnya makin terbuka. Ya. Nah itu yang sedang kita garap sesuai misi kita, menghubungkan, memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. Peluang semakin terbuka, bagaimana menangkap peluang untuk memberikan layanan tentunya yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Nah Pak Bayu, baru-baru ini juga kita mendengar nih bahwa Indosat Business meluncurkan platform bernama IDA dan IDE. IDA dan IDE ya, jadi namanya gampang diingat ya. Namanya gampang diingat, menarik. Tapi sebetulnya apa sih penjelasan lebih jauh soal ini? Satu-satu ya, IDA dulu ya. IDA itu singkatan, jadi Indosat Data Analytics. Jadi mungkin teman-teman sudah sering dengar apa sih hari-hari ini orang sering ngomong data is the new oil, data is the new gold gitu kan ya. Kita bisa monetize data sekarang. Tapi sebenarnya apa sih itu gitu ya. Hari ini yang bisa atau yang sering memanfaatkan itu masih perusahaan-perusahaan besar. Yang tentunya didukung oleh skala ekonomi dan juga skill, knowledge yang sudah terbangun ya, karena mereka punya skala ekonomi tadi. Nah yang kita bikin, jadi IDA itu adalah memberikan solusi bagaimana kita bisa memberikan layanan itu lebih luas lagi. Jadi data analytics yang biasanya quote-unquote jadi solusi, ini kita productize. Jadi kita taruh di satu platform, namanya IDA, Indosat Data Analytics. Isinya ada 3. Ada ATEH, itu adalah untuk iklan digital, gampangnya seperti itu. Kemudian saya cek dulu ya namanya ini nggak boleh sampai salah nih. Intinya data analitik gitu ya Pak ya? Data analytics ya. Kemudian juga dia bisa memberikan juga informasi mengenai identity untuk solusi KYC dan security. Dan juga tentunya banyak sekali ya data analytics ya. Yang ketiga ya data analytics yang bisa lakukan di situ. Ini contohnya aja ya, langsung aja ya. Dengan IDA itu perusahaan kecil bahkan mikro itu bisa melakukan analytics. Kalau saya mau buka usaha, di mana sih tempat yang cocok
yang paling dekat dengan customer saya bisa milih tempat usaha. Setelah kita milih tempat, kita tahu kan tempat itu pasti tempat yang proximity atau lokasinya paling dekat dengan segmen yang kita sasar. Terus gimana caranya menarik itu? Kita bisa melakukan advertising, targeted advertising ke orang-orang yang memang ada di situ. Gitu. Jadi bukan hanya perusahaan besar saja ya Pak ya? Nah itu nanti ide itu kita akan juga taruh di ide. Nah sekarang saya lanjut ide ya. Ide itu Indosat Digital Ecosystem. Ya. Nah kita memang mulai ide itu dengan dengan fokus untuk bisa membantu UMKM. Ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, kenapa? Mereka memerlukan support nih dari kita semua. Nah di ide itu ada namanya akademi, ya, ide akademi untuk memberikan edukasi bagaimana sih berbisnis, mengembangkan bisnis, bagaimana bagaimana sih menyelesaikan perizinan berusaha, ya. Hari-hari ini kalau bisnis tidak punya izin, tidak punya ini, dia tidak bisa mendapatkan pendanaan. Akses kepada pendanaan hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berizin kan. Makanya dari beberapa tahun terakhir dari Kementerian Investasi BKPM kan mendorong banget untuk supaya semua bisnis bisa mendapatkan lisensi. Nah kebetulan tahun 2021 Indosat itu membantu BKPM juga mengembangkan OSS yang online single submission, yang proses untuk perizinan untuk perusahaan kecil dan menengah itu bisa cepat. Nggak sampai 1 jam bisa keluar izinnya. Nggak sampai 1 jam, sampai Bapak 1 jam. Baik. Jadi ini itu di ide kita berikan edukasi ke teman-teman. Edukasi juga. Nah, nanti kemudian di situ juga ada namanya advisory. Nah salah satu yang kita taruh di advisory tadi si Ida tadi, bagaimana bisnis bisa melakukan small business atau bahkan mikro bisa melakukan analitik sendiri. Kemudian bisa tadi ya melakukan advertising dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi ini benar-benar seperti menjadi solusi ya untuk menjawab tantangan bagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil maupun UMKM tadi ya. Iya, khususnya fokusnya UMKM. Ini saya barusan nyebutin 2 nih, ada satu lagi. Jadi setelah kita edukasi dengan IDE akademi, kemudian kita bantu bisnisnya untuk dikembangkan dengan analitik di IDE advisory. Nanti ada market space-nya, bukan marketplace, market space. Ini menarik nih Pak Bayu, market space. Kita akan bahas ya. Saya jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Saya jeda, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi ya. Didukung oleh Ya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama Pak Bayu di sini. Pak Bayu, tadi di perbincangan sebelumnya kita membahas yang sering kali didengar nih, ide dan juga terakhir nih market space. Nah, tadi apa yang ingin dijelaskan lebih jauh mengenai market space ini? Saya ulangin tadi ya, mungkin sempat kepotong ceritanya ya. Jadi kita baru launching tahun lalu di Q4, itu launching yang IDA, Indosat Digital Analytics. Isinya ada AdTech, kemudian ada Analytics Service, dan juga ada Identity Management. Ya. Ini bisa dipakai untuk small, medium, maupun large enterprise. Ya kan? Platform ini memudahkan perusahaan melakukan analytics-nya sendiri. Bisa do it yourself di situ, di platform itu. Yang kedua, Q4 kemarin kita juga launching namanya IDE, Indosat Digital Ecosystem. Saat ini fokusnya untuk memberikan edukasi ya dengan IDE Academy kepada UMKM. Kemudian juga ada advisory, fokusnya ke UMKM. Dan juga ada market space. Nah, pertanyaan market space kan? Iya. Jadi market space, kita pakai istilah market space beda dengan marketplace ya. Hari ini sudah banyak marketplace gitu ya. Kita nggak mau compete sama marketplace. Tapi yang akan kita bikin adalah suatu wadah, suatu platform di mana nanti bisnis, khususnya kita bisa mensupport UMKM, punya tempat, punya wadah untuk saling bertukar, bisa bertukar tadi, exchange of values. Ya, jadi bisa bertukar value. Contohnya seperti ini. Jadi ada perusahaan punya satu produk, UMKM punya satu produk.
dia bisa menjual di situ, ya. At the same time itu bisa dibeli sama UMKM yang lain ataupun large enterprise. Sebaliknya, large enterprise nanti bisa menjual atau produk-produk yang dibutuhkan sama UMKM itu. Jadi bisa terjadi semacam pertukaran nilai, ya, exchange of value di situ, pertukaran barang, pertukaran jasa, ya kan, yang tentunya harapan kita ke depannya tentunya bisa memberikan nilai yang positif ya untuk perkembangan ekonomi. Jadi kita nyiapin wadah namanya market space. Wadahnya disiapkan untuk harapan positifnya untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Betul. Pak Bayu, yang menjadi kembali menarik, ke misi kita di awal. Betul. Bagaimana nah menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Indonesia. Ini juga menjadi menarik nih Pak Bayu, terkait perkembangan infrastruktur teknologi utama yang mendukung Indosat Business Solution. Adakah industri tertentu yang ditargetkan, Pak? Tadi yang sudah disebutkan panjang lebar kayaknya yang ini ya, small medium ya, enterprise. Ya, udah. Jadi untuk UMKM udah itu pasti. Kemudian juga tentunya industri-industri yang inti kita akan fokus seperti banking and financial service, ya kan. Kemudian juga pasti retail, ya, manufacturing, supply chain, banyak deh. Kita nggak membatasi ya, tapi kita tentunya akan fokus kepada beberapa industri tertentu yang memang hari-hari ini menjadi industri yang penting supaya digital ekonomi kita berkembang. Ya, kita kolaborasi juga dengan tech companies ya yang ada, karena mau tidak mau pengalaman di digital itu kita harus bekerja sama, Mbak. Ya, kita gampang aja kita ngelihat, oh saya mau buka ini, gitu kan ya. Khususnya saya mau nonton Metro TV deh, misalnya di sini. Itu kalau kita mau memberikan user experience yang terbaik, ini harus kita pikirkan end to end, ya, di mana source of kontennya berada, kemudian juga di mana orang itu melihat, eyeballsnya berada, end to end itu harus kita pikirin, ya kan, dari sisi connectivity-nya, latency dan lain-lain juga nanti bagaimana kalau melakukan tadi, selain nonton ini terus kemudian ada iklannya itu keluar di Metro TV. Metro TV belum keluarin iklan sih ya, tapi nanti kalau ada keluar iklannya bisa diklik misalnya, klik. Nah itu kita bisa connect ke satu transaksi tertentu ataupun yang lain. Atau mungkin nanti kalau waktu tahun politik ya mau ada pemilu bisa ada langsung bikin pool voting ya, suka kan gitu. Suka. Nah, seperti itu. Jadi memang bagaimana mengorkestrasi tadi, ya. Semua bisnis, semua industri punya ekosistem. Ya, dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membantu memberdayakan ekosistem tadi, di ekosistem digital tadi lebih bagus lagi, lebih efisien lagi. Baik, itu sesuai dengan visi dan misi. Visi dan misinya Indosat Ooredoo Hutchison. Oke, terakhir ini Pak Bayu, apa faktor pembeda ya dari Indosat Ooredoo Hutchison terhadap pesaingnya dan bagaimana kemudian membantu pertumbuhan perusahaan? Adakah solusi untuk target-target tertentu Pak Bayu? Dan harapan kedepannya seperti apa? Aduh, ini jadi pertanyaannya bisa butuh waktu lama lagi nih ya, tapi singkat aja ya. Indosat tahun lalu merayakan usia yang ke 55. Jadi lahirnya tahun 67. Yang orang ingat Indosat itu utamanya adalah terkait dengan inovasi sebenarnya, ya kan? Indosat itu salah satu perusahaan yang sangat giat untuk berinovasi, ya, dan selalu ya dari awal berdirinya sering menginisiasi hal-hal yang baru, dan itu yang menjadi pembeda sebenarnya, karena perusahaan yang inovatif itu yang dicari biasanya sama bisnis maupun consumer. Itu yang pertama. Yang kedua, Indosat itu bukan salah satu dari sangat-sangat sedikit perusahaan telekomunikasi digital yang terintegrasi. Gitu. Yang saya cerita tadi end to end itu bisa kita lakukan di Indosat as a group. Bahkan Indosat itu punya anak perusahaan yang bergerak di payment loh. Orang mungkin nggak tahu. Jadi Indosat as group itu bisa memberikan solusi end to end tadi, ya. Tapi itu tidak cukup. Ya, Indosat sudah tahu bahwa untuk berinovasi, untuk memberikan layanan yang lengkap tadi kita mesti kolaborasi. Nah, tadi saya belum sempat nyentuh tuh yang values-nya. Kita punya values, ada heart, ada radiance, ada better together. Better together inilah
jiwa Indosat untuk berkolaborasi. Kita breaking the barriers. Kenapa? Kita percaya hari-hari ini dan ke depan tanpa kolaborasi kita nggak bisa tumbuh dengan cepat, dengan efisien, dan juga bisa memberikan customer experience yang terbaik. Itu yang kira-kira membedakan Indosat. Jadi mindsetnya Indosat itu kolaborasi. Sekali lagi Pak, boleh diulang Pak jargonnya? Oke. Jadi values-nya Indosat 3 values, ya. Heart, sepenuh hati. Kita akan layani dengan sepenuh hati, kita akan breaking the barriers. Kedua, radiance, bersinar. Kita akan inspire, kita memberikan inspirasi. Yang ketiga, itu adalah better together. Better together. Ya, jadi kita akan kolaborasi, bekerja sama, breaking the barriers untuk memberdayakan Indonesia. Semoga nantinya value ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan begitu visi dan misinya. Dan juga Pak Bayu, terima kasih sekali lagi ya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ini tentunya membuka pandangan kita bagaimana transformasi digital ke depannya. Bapak Bayu Hanantasena, sekali lagi terima kasih sudah memberikan perspektif kepada kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat selalu. Pemirsa, demikianlah rangkaian perbincangan kita kali ini. Dan tetaplah bersama kami, program-program lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.